Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi training kali ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Pertama-tama, melalui video ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuda. Berikut profil lengkap saya. Saat ini saya diberi kepercayaan sebagai PJSS Management Department Head di HK Sarana Investama Holding Kala Group. Dan suatu kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang sebuah subjek yang sedang saya geluti beberapa tahun belakangan ini. Hari ini dengan penuh kebahagiaan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan atas kesediaan waktunya untuk berpartisipasi di program training kali ini. Semoga training kali ini bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu dalam bekerja dan beraktivitas, dan tentu saja perusahaan kita secara keseluruhan. Amin. Sekitar 4 jam ke depan, izinkan saya membantu Anda untuk selangkah lebih dekat mengenali sebuah subjek yang dikenal dengan sebutan risiko. Manajemen risiko. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu menetapkan tujuan dari sesi training kita kali ini. Karena seperti kata Muhammad Ali, yang membuat kita terus bergerak adalah tujuan. Sebab bila ada aktivitas tanpa tujuan, jika tidak tersesat, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, agar tak tersesat dan sia-sia, maka kita perlu menetapkan tujuan dari keseluruhan training kita hari ini. Secara garis besar, tujuan training kita hari ini ialah agar setiap peserta memiliki pemahaman manajemen risiko yang komprehensif. Demi mencapai tujuan itu, maka training hari ini dibagi menjadi 4 subpoin. Pertama, memahami konsep risiko. Kedua, memahami konsep manajemen risiko. Ketiga, memahami prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko. Keempat, memahami proses manajemen risiko. Keempat indikator ini menjadi pembagi sesi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai sesi yang pertama. Bagian pertama, memahami risiko. Risiko. Kata yang seringkali kita gunakan di banyak kesempatan. Mungkin bahkan hampir setiap hari.
Umumnya, kita mengucapkannya ketika kita merasa khawatir terhadap sesuatu. Ekspresi wajah yang tampil ketika mengucapkan kata risiko kurang lebih seperti ini. Ya, khawatir. Seperti ada sesuatu yang tidak pasti, tapi jika terjadi, bisa berefek pada Anda. Dan berpotensi membuat Anda menyesal di kemudian hari, apabila sesuatu itu terjadi. Nah, untuk memahami definisi risiko ini, kita bisa berangkat dari perasaan itu. Perasaan yang sama yang dialami oleh anak di video berikut. Mari kita simak sama-sama. Timpa. Hai.ขอต้อนรับสู่รายการ ออมโลกผ่านดาวเสาร์จนค้นพบโลกใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Kaget, sedih, tidak siap. Begitulah kira-kira gambaran perasaan yang dihadapi oleh anak kecil di video tadi. Dari sanalah kita akan menemukan definisi risiko. Mari kita rewind adegan demi adegannya. Video ini dimulai dari anak ini. Dia memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang yang sangat menarik baginya. Ya, sebuah teleskop seharga 2.500 baht. Maka mulailah dia menabung demi impiannya itu.
Dalam perjalanannya menabung, dia menghadapi berbagai peristiwa yang menggoyahkannya. Mulai dari berpapasan dengan teman-teman yang nongkrong di penjual es krim, mencium aroma cilok yang dijajakan ibu-ibu depan sekolahan, menerima nyinyiran teman-teman saat makan siang di kantin, hingga toko mainan yang sedang cuci gudang, sehingga di tempat rental game Galaxy yang super fancy. Berhasil dilewatinya. Semua bisa ditanganinya dengan baik. Kecuali satu. Berubahnya harga teleskop. Video barusan membantu kita memahami makna dari kata resiko. Kalau dirunut-runut lagi, setidaknya anak tadi mengalami 6 peristiwa yang mempengaruhi usahanya. Pertama, ketemu teman-temannya yang sedang jajan es krim di mas-mas. Kedua, terpapar bau jualan ibu-ibu depan sekolah. Ketiga, dinyinyirin cewek-cewek pas makan siang di kantin. Keempat, toko mainan yang lagi cuci gudang. Kelima, tidak sengaja lewat tempat rental game luar angkasa. Terakhir, naiknya harga teleskop yang dimimpikan. Pertanyaannya adalah, dari keenam peristiwa ini, peristiwa manakah yang dimaksud risiko? Silakan Anda coba tebak sendiri dalam hati. Mari kita hitung dari 1, 2, 3. Oke, cukup. Jawabannya adalah ya, saya yakin jawaban Anda sama. Jawaban yang benar adalah semuanya adalah risiko. Semua peristiwa ini adalah risiko bagi anak kecil tadi. Alasan jawaban ini ada 3. Pertama, semua peristiwa tersebut sama-sama mempengaruhi si anak kecil. Berbagai kejadian di atas semuanya memiliki pengaruh terhadap usaha si anak kecil tadi. Uangnya berpotensi untuk menjadi tidak cukup. Mungkin karena godaan duniawi seperti jajanan dan mainan. Bahkan karena sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Maka kata kunci pertama dari definisi risiko adalah dampak, efek. Kedua, tidak pasti, uncertainty. Semua peristiwa di atas bersifat tidak pasti. Karena tidak setiap hari mas-mas penjual es krim nongkrong depan sekolahnya. Ibu-ibu penjual cilok pun begitu. Tidak setiap hari juga anak kecil itu makan semeja dengan geng cewek-cewek hits di sekolah. Atau bisa jadi sekalipun semeja, teman-teman ceweknya sedang tidak bawa bekal yang mewah. Atau bisa jadi justru harga mainan robot yang naik, bukan teleskop impian. Bisa jadi juga pas lewat tempat rental game, tempat rentalnya malah tutup. Bahkan bisa jadi harga teleskop impian bukannya naik, malah turun. Atau bisa saja sekalipun harganya sama, teleskopnya sudah dibeli lebih dulu oleh orang lain. Kata-kata seperti mungkin saja, bisa jadi,
bisa saja, dan sejenisnya adalah kata-kata yang menunjukkan adanya unsur ketidakpastian. Ketidakpastian, uncertainty, adalah kata kunci kedua dari definisi risiko. Kata kunci yang terakhir adalah tujuan, objectives. Semua peristiwa ini menjadi penting bagi si anak kecil karena satu hal. Anak kecil ini punya satunya tujuan, yaitu membeli teleskop seharga 2.500 baht. Dan tujuan itulah yang membuat setiap peristiwa ini menjadi meter bagi dirinya. Seandainya dia sedang tidak ingin membeli teleskop itu, tentu tidak akan ada masalah dengan mas-mas penjual es krim, ibu-ibu penjual cilok, robot-robotan yang sedang cuci gudang. Bahkan harga teleskop naik sampai 1 juta baht pun tidak ada soal baginya. Dengan menemukan kata kunci yang terakhir, maka lengkaplah definisi risiko yang disepakati para ahli manajemen risiko dari seluruh dunia, bahwa risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Dari ketiga kata kunci yang mendefinisikan risiko, bold terbesarnya ialah ada pada kata tujuan atau sasaran, objectives. Karena tanpa ada tujuan, maka tidak ada risiko. Sama sampai ada sebuah ungkapan dalam dunia manajemen risiko, no target, no risk. Jadi nanti ada risiko jika ada target atau sasaran yang ingin dituju. Nah, dengan demikian, kita baru saja menyelesaikan satu isu dari part pertama ini, yakni tentang definisi risiko. Selain definisi, ada satu isu lain yang penting untuk dibahas. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait konsep risiko itu sendiri. Pada praktiknya, seringkali orang mempertentangkan antara risiko dan masalah. Inilah isu kedua yang biasanya dibahas di banyak pelatihan manajemen risiko terkait konsep risiko. Pertanyaannya ialah, apa bedanya risiko dan masalah? Untuk menjawab isu ini, ada baiknya kita berangkat dari persamaannya terlebih dahulu. Sebab tentu seringnya penyandingan kedua kata ini akibat dari adanya sesuatu yang identik. Jika kita menguji ketiga karakteristik risiko dari definisi yang telah disimak sebelumnya, risiko dan masalah sama-sama memenuhi unsur efek mempengaruhi dan memiliki tujuan atau sasaran atau objektif. Satu-satunya yang tidak dipenuhi masalah ialah ketidakpastian atau uncertainty. Dengan kata lain, satu-satunya yang membedakan risiko dan masalah adalah waktu. Sebab jika ekor jam ini kita anggap sebagai saat ini, sisi kiri kita asumsikan masa lalu, sisi kanan adalah masa yang akan datang, maka setiap peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan masih belum selesai sampai saat ini dan mempengaruhi pencapaian sasaran Anda disebut masalah. Setiap peristiwa yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran Anda tetapi belum terjadi
maka peristiwa itu masuk kategori risiko. Karena masalah adalah sesuatu yang sifatnya sudah pasti. Sementara risiko adalah sesuatu yang memiliki unsur ketidakpastian atau uncertainty. Dengan demikian, kita baru saja menyelesaikan sesi training kita yang pertama. Memahami konsep risiko. Ada dua isu utama yang telah kita bahas di sesi ini. Mari kita recall. Pertama, memahami definisi dari risiko. Bahwa risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Kedua, memahami perbedaan antara risiko dan masalah. Bahwa satu-satunya yang membedakan risiko dan masalah hanyalah waktu. Demikianlah sesi pertama ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yakni memahami manajemen risiko. Tapi sebelum itu mari kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.